Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, bukan batunya. Kita tahu Mencium batu itu memang ada hadis bisa menghapus dosa kita. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan kembali membahas ya seputaran penyelewengan penafsiran Alkitab lah, semacam itu. Dan juga tuduhan-tuduhan terhadap Kristen kan. Ya seringkali kan kita ini dibilang begini, kenapa bisa percaya Yesus dan Yesus bisa menghapuskan dosa manusia, padahal dia hanya manusia biasa, katanya begitu. Tapi ada perspektif menarik yang disampaikan sama Donitan nih. Kita harus amati baik-baik. Dia mengatakan bahwa dia memahami bahwa penghapusan dosa bagi dirinya itu bisa dengan cara mencium batu hitam. Ini bagi Donitan nih. Dia mencium batu kemudian dosanya dihapuskan. Lah ini sekarang Yesus mengorbankan dirinya kayak salib dan dia mengampuni dosa kita, kok nggak bisa gitu kan. Nah ini sebenarnya standar ganda yang menjadi PR-nya mereka. Tapi ada alasan menarik yang kita mau kulik dan bahas hari ini, bahwa penghapusan dosa sebenarnya itu bagaimana caranya sih, kok bisa sebuah batu menghapuskan dosa, dan juga kok bisa sih Kristus itu menghapuskan dosa tapi ditolak sama mereka. Mari kita akan bahas hal ini. Mencium batu itu memang ada hadis bisa menghapus dosa kita. semua. Hadisnya begitu bunyinya ya. Ini ilmu juga nih Chen. Ini sering dituduhkan nih sama teman-teman dari Kristen nih. Orang Islam dianggap menyembah batu Hajar Aswad karena mencium batu itu bisa menghapus dosa. Betul? Pertanyaan saya, yang menghapus dosa orang yang mencium itu batunya atau Allah SWT? Harusnya sih Allah sih. Ini yang bukan orang Islam aja bisa ngomong begitu nih. Iya. Yang menghapus dosanya siapa? Ya Allah SWT. Kenapa? Karena kita udah susah-susah ke situ kan. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya kan kita ke situ kan beribadah. Dengan kita niat beribadah, kita melakukan dengan jerih payah, keluar biaya, keluar keringat, keluar tenaga. Semualah. Ya ibaratnya dosa-dosa kita diampuni gitu loh. Tapi yang menghapus dosa bukan batunya, tapi Allah SWT. Itu di hadis kok. Itu di hadis. Di kitabnya orang Yahudi, Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7 diceritakan Serapim mengambil batu bara ya dengan supit, kemudian menempelkan ke bibirnya Nabi Yesaya, dosanya Nabi Yesaya dihapuskan. Ya, yang hapus dosa Nabi Yesaya siapa? Apakah batu baranya, apakah supitnya, apakah malaikatnya, ataukah Hasem? Ya pasti Hasem. Hasem itu panggilan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang kadang sering salah paham, menuduh Islam menyembah batu Hajar Aswad gitu katanya. Itu kalau kata orang Yahudi, ini kata orang Yahudi nih, orang Kristen yang ngomong begitu, itu orang idiot gitu kan. Yang ngomong siapa? Namanya Rabbi Tovia Singer. Rabi ya. Saya kasih tahu aja. Ya katanya orang yang bilang begitu adalah orang Kristen yang idiot. Ya orang idiot itu orang yang menyelewengkan ayat-ayat Alkitab dan ditafsirkan seenak udelnya sendiri. Itu Donitan. Jadi ngomongnya ya yang jangan sembarang-sembarang. Sekarang kita akan bahas ya ayat yang dikutip sama Donitan. Dia membandingkan nih. Ini kan pertama dia mengatakan soal batu, mencium batu itu tidak menebus dosa, tidak menghapus dosa. Yang menghapus dosa adalah niatnya. Niat untuk pergi ke sana mencium batu itu. Nah sekarang dia membandingkan niatnya karena keluar biaya. Ini yang dibilang sama si Zuma ya. Kita nonton dulu. Kita nonton apa yang disampaikan Zuma melihat perspektif yang lebih luas. Waktu kau ke Mekah, kau ciumi nggak batu itu? Menyentuh dan juga mencium. Oke, apa gunanya kau mencium batu itu? Alhamdulillah, saya tidak akan pernah bisa mencium batu kalau saya tidak kemudian mengorbankan tenaga, waktu dan untuk itu ke sana. Tenaga, waktu, materi dan semuanya. Ya, itu pengorbanan saya menuju ke sana yang menghapuskan dosa, bukan batunya. Kita tahu mencium. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang menjadi perspektif mereka nih, ini kita mesti bahas secara teliti nih. Pergi ke sana, kemudian effort itulah biaya yang dibutuhkan,
tenaga yang dibutuhkan itu yang menghapus dosa. Jadi bukan batunya. Oke ya, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak ke sana tanpa mencium itu? Apakah itu juga menghapus dosa? Ya, saya nggak tahu ya, ini jawab sendiri. Terus yang kedua, apakah benar dalam kitabmu atau hadismu itu mengatakan bahwa yang menghapus dosa itu pergi dan niatnya ke sana, atau dikatakan di situ mencium? Nah, itu kan yang mesti clear ya dan detail ya. Tapi kalau dalam kitabnya atau hadisnya sendiri mengatakan bahwa mencium, ya berarti ya harus jujur gitu loh. Maksudnya bahwa itu adalah mencium. Tapi saya nggak mau bahas di situ ya. Saya mau bahas apa yang disampaikan oleh Don Ditan. Ini yang kita mesti baik-baik lihat ya. Dan apa yang disampaikan Don Ditan itu dalam kitab Yesaya, dia membandingkan mencium batu dihapuskan dosa. Dan sama dengan Yesaya yang mencium batu bara mencium bara kemudian dosanya juga dihapuskan. Jadi itu dianggap sesuatu yang sama. Kita akan masuk aja, kita bahas bagian ini. Nah, sudah masuk kita dalam teks dan ayatnya. Nah, coba kita akan bahas ini lebih detail pelan-pelan teman-teman, supaya kita memiliki gambaran yang jelas. Nah, dikatakan sini ya, Yesaya 6 ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Nah, kita akan lihat secara full ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, kalau kita lihat konteksnya ya, jauh ya. Di sini sebenarnya ya adalah penglihatan yang dialami oleh Yesaya. Dan dikatakan di sini ada seorang serafim ya. Ya, saya akan jelaskan ini terlebih dahulu. Seorang serafim, dia pergi membawa bara, yang bara ini disentuhkan ke mulut Yesaya dan mengatakan, dosamu sudah dihapuskan karena bara ini menyentuh. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan batu yang disampaikan oleh Don Ditan. Apakah ayat ini bisa mengkonfirmasi apa dan membenarkan yang namanya mencium batu tadi gitu. Padahal ini kan konteksnya berbeda. Kenapa konteksnya berbeda? Kita akan bahas ya. Makanya penting untuk kita melihat detail, penting untuk kita melihat apa makna dari bara itu ketika bara itu disentuhkan kepada Yesaya. Kita lihat konteks dalam ayat ini. Kita lihat konteksnya ya. Di dalam Yesaya 61 ya. Kita harus melihat ini secara lengkap. Karena kalau kita nggak melihat ini secara lengkap, kita akan bingung. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, cluenya adalah bait suci. Nih, perhatikan cluenya bait suci. Dan kita akan melihat di sini bahwa ini adalah penglihatan yang dialami oleh Yesaya, ini melihat Tuhan. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap dan 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asapnya. Jadi ini konteksnya adalah penglihatan yang dialami oleh Yesaya. Dan apakah semua orang Yahudi pada masa sekarang dan waktu itu, mereka ketika menyentuh, mencium bara ini kemudian dosanya dihapuskan? Apakah hanya terjadi ketika Yesaya pada waktu itu? Nah, jawabannya adalah hanya terjadi pada Yesaya saja. Dan ini penglihatan. Dan ini tidak menjadi ritual bagi orang Yahudi. Makanya kalau dibilang orang Yahudi idiot, orang Kristen idiot jika mengatakan hal semacam itu, please deh, please. Orang Yahudi nggak mencium bara untuk menghapuskan dosa, nggak. Itu tidak ada. Jangan pakai ayat ini. Ayat ini adalah berbicara mengenai penglihatan yang dialami oleh Yesaya. Dan apa yang disampaikan itu di situ jelas itu simbolik. Nah, simboliknya kenapa batu atau di situ dibilang bara? Kenapa nggak batu yang dicium oleh Don Ditan?
Nah, ada kaitannya nggak? Nah, kita akan bahas mengenai bara. Teman-teman ini harus paham mengenai bara ya. Apa yang dimaksud di situ, kok kenapa harus bara? Coba kita akan lihat. Kita lihat dalam imamat ya, kita nggak pakai yang lain ya, kita pakai kitab yang langsung merujuk ke pembahasannya ini ya, Yesaya. Jelas konteksnya tidak bisa keluar dari ayat ini. Kita akan bahas ini ya. Dalam Imamat 6 ayat 12, api yang di atas mezbah itu harus dijaga secara terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Paham nggak? Api ini dibiarkan terus menyala, dan terus menyalanya ini karena ada yang namanya kayu. Kayu yang dibakar, dan kayu ini disebut sebagai bara. Bara yang mana dipakai untuk mengorbankan korban keselamatan. Dari sini sudah mulai paham ya, sedikit kebuka ya. Sedikit kebukanya adalah berarti yang dimaksud di sini adalah bara. Bara itu menjaga api, itu dipakai untuk membakar kurban. Nah, penting untuk kita paham kurban nih. Nanti ada kaitannya dengan kurban yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk kita. Makanya teman-teman jangan close, jangan skip dulu video ini karena pelajaran di sini sangat-sangat penting untuk kita pahami. Nah, bara tadi ya dipakai untuk membakar kurban keselamatan. Orang yang memberikan kurban keselamatan maka dia dikuduskan, dia disucikan, dia dihapuskan dosanya. Karena dia memperoleh keselamatan di situ. Nah, coba kita akan lihat lagi. Kita akan lihat dalam Imamat 16 ayat 12. Dan ia harus mengambil perbaraan ya, berisi penuh bara api. Ini perhatikan nih. Bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Loh, berarti bara ini tempatnya di mana? Loh, tempatnya di bait Allah, bait suci, di kemah suci. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Nah, siapa orang yang mati? Ketika orang itu berdosa. Ketika orang itu berdosa maka dia akan mati. Nah, dikatakan di situ bara tadi nih bara nih. Bara yang tadi itu diberikan ke situ supaya dia tidak mati. Kenapa dia tidak mati? Karena dosanya dihapuskan. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan ritual penghapusan dosa dari kurban yang ada di bait suci. Benar nggak? Benar apa nggak? Iya kan? Itulah kenapa kurban itu menjadi sentral dari penghapusan dosa. Kurban itu menjadi sentral penghapusan dosa, bukan prosesi mencium batu bara lagi ya. Proses mencium bara itu. Nah, makanya kenapa di situ Yesaya dalam penglihatannya ada serafim datang membawa bara untuk ditaruh di mulutnya. Itu simbolik, saya kasih tahu. Apa tugasnya Yesaya? Yesaya itu akan menjadi seorang nabi menyampaikan firman Tuhan. Maka kenapa ditaruh mulutnya? Supaya mulutnya sebagai simbolik, mulutnya disucikan untuk kudus menjadi hamba atau nabinya. Begitu. Jadi itu kait mengait gitu loh, antara korban, bara dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kenapa yang dicium di tempatmu itu bukan bara seperti yang ada dalam Yesaya? Kenapa harus batu yang lain yang tidak tercatat atau dinotis dalam kitab-kitabnya orang Yahudi? Kenapa? Why? Kenapa kitab-kitab pendahulu tidak pernah mencatat dan notis itu? Iya nggak? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting dan sentral. Ini kita harus paham baik-baik konteks, runut, dan kronologinya. Makanya kenapa dikaitkan dengan kurban? Penghapus dosa itu kurban, itu yaitu Yesus Kristus. Kita akan pahami satu konsep lagi ya. Kenapa kok kita itu harus percaya Yesus? Why? Gitu kan. Nah, coba kita akan lihat di dalam Bilangan. Nah, dalam Bilangan di sini di ayat 8 ya. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, buatlah ular tegedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup.
Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, jadi ini case-nya adalah pada waktu itu Tuhan meminta supaya Musa membuat semacam patung ular tedung karena mereka dipatok sama ular. Dipatok sama ular dan semuanya mati. Dan barang siapa yang tidak mau mati, Tuhan kasih sistem nih. Sistemnya adalah taruh ular tembaga di atas. Kemudian siapa yang melihat itu, siapa yang percaya itu bahwa dia tidak mati, dia tidak mati. Karena ular tembaga itu. Ini sistemnya nih. Jadi sebenarnya kenapa kok sampai Yesus bisa menghapus dosa? Karena Tuhan maunya seperti itu. Tuhan maunya kurban itu tidak hanya binatang yang dikurbankan. Orang bara aja menyucikan mulut gara-gara dia dipakai membakar kurban keselamatan. Apalagi kurban keselamatannya kan gitu. Nah, kurban keselamatan yang binatang itu kan terus-menerus dilakukan ulang-ulang setiap harinya. Itu bagi imam-imam. Tapi setiap tahun tetap mereka memberikan kurban. Tapi kalau kita lihat nih, kita lihat baik-baik. Yesus Kristus itu sudah ditetapkan sejak semula, sudah dipredestinasikan bahwa dia inilah yang akan menyelamatkan manusia melalui pengorbanannya dan menghapuskan dosa. Makanya dibilang ya dalam, ya kita lihat ya dalam Matius 1 ayat 21. Nah teman-teman perhatikan Alkitabnya, buka Alkitabnya, daripada Alkitab cuman taruh di dalam laci, ya kan. Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan sini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesuslah yang menghapus dosa. Yesuslah yang membuat dosa pada akhirnya terhapus. Karena apa? Karena Tuhan sudah tetapkan sistem itu untuk menyelamatkan manusia dengan cara seperti itu. Pengorbanan yang sempurna. Lah terus maksud saya ini, kamu pakai konteks Yesaya mencium, ketika bukan mencium ya, ditaruh bara dalam mulutnya, disucikan mulutnya untuk menjadi seorang nabi. Kemudian korban keselamatan orang Yahudi nih, korban keselamatan penghapus dosa, mereka percaya mengorbankan binatang menghapus dosa. Nah sekarang pengorbanan Yesus sendiri kalian gak percaya. Loh masa pengorbanan Yesus kemudian itu dianggap menghapuskan dosa sedangkan dia mati, itu manusia loh. Kalian lupa bahwa Yesus tuh bangkit dari kematian itu dan hidup sampai sekarang. Jadi kita harus tahu perbedaan mendasar. Jangan kutip ayat sembarangan. Ada seorang mengatakan bahwa siapa mengutip sembarangan ayat, menafsirkan sembarangan ayat, itu adalah orang yang dibilang tadi tuh, orang idiot, seperti yang bilang Doni Tante. Ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti, memahami ini, dan jika ada dari teman-teman semuanya yang mau belajar Alkitab dengan baik dan mau bertanya, silakan tulis dalam kolom komentar. Saya akan membahasnya dalam pembahasan di channel ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Notisnya jangan lupa supaya ketika upload video yang baru akan muncul di situ. Oke, terima kasih. Ini saja dari saya, Luis Prastio di sini. God be with you all.